Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syarani Putri Herunisa, NPM 2004030010, Prodi BPI dan mata kuliah Politik Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai biografi dan masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur atau bernama lengkap Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah setelah menggantikan kakaknya. Abu Ja'far Al-Mansur dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Merupakan putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Salamah Al-Barbariyah. Al-Mansur merupakan saudara dari Ibrahim Al-Imam dan Abul Abbas As-Saffah. Khalifah Al-Mansur dinobatkan sebagai putra mahkota oleh kakaknya Abul Abbas As-Saffah atau dilantik menjadi khalifah saat usianya 36 tahun. Al-Mansur merupakan seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi dan pemberani. Ia tampil gagah berani dan cerdik dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Al-Mansur juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi pengembangan peradaban Islam di masanya. Setelah menjalankan pemerintahan selama kurang lebih dari 22 tahun, pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 150 Hijriah atau 775 Masehi, Al-Mansur wafat pada usia 57 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Mekkah. Selanjutnya yaitu masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Setelah diangkat menjadi khalifah Bani Abbasiyah, Al-Mansur membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Dia menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian. Al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara, sekretariat negara, dan kepolisian negara. Di sampingnya membenahi angkatan bersenjata, Al-Mansur menunjuk Muhammad bin Abdul Ar-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Dan untuk memperluas jaringan politik, Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha tersebut adalah merebut benteng Maletia, wilayah Kapadokia dan Silisia tahun 756 sampai 758 Masehi. Selanjutnya kelebihan Bani Abbasiyah pada masa kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Kelebihan masa kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur selain yang sudah disebutkan di atas yaitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah. Dimulai yaitu dengan penyalinan literatur secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Mansur juga menghidupkan kembali perguruan tinggi ketabiban di Jundis Sapur yang berdiri pada tahun 351 sampai 579 Masehi untuk mendukung perkembangan pendidikan. Setelah itu, Al-Mansur juga kembali mendirikan sebuah perguruan tinggi bernama Baitul Hikmah agar kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berada di kota Baghdad. Pada masa kepemimpinan Al-Mansur juga, selama hampir kurang lebih 22 tahun, banyak orang non-Arab yang masuk Islam. Ini menjadikan jumlah umat muslim di wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami peningkatan sangat signifikan. Itu merupakan beberapa kelebihan Bani Abbasiyah pada masa kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Selanjutnya kekurangan Bani Abbasiyah masa kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Kekurangan pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur yaitu banyaknya terjadi pemberontakan. Maka dari itu, pemberontakan yang terjadi pada masa Abu Ja'far Al-Mansur ini menjadikan salah satu kelemahannya karena pemberontakan itu menjadi salah satu tragedi paling menyesakan dalam peta politik Islam kala itu, dan juga untuk
melakukan kepemimpinannya, banyak hambatan yang terjadi karena akibat pemberontakan yang terjadi pada kala itu. Mungkin sekian penjelasan cerita singkat mengenai biografi dan masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.